Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan juga salam sapa buat saudaraku dan juga rekan Kicomania dimanapun Anda berada. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan bahagia. Semoga dilancarkan dalam rezekinya. Dan untuk sobat yang baru saja bergabung, tolong jangan lupa bantu subscribe, like, serta share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Tema kali ini berbagi rawatan mengatasi cocak hijau yang over birahi. Jadi sobat ya, apabila dalam pembahasan nanti berkenan dan masuk akal, silakan ikuti dan tonton sampai selesai. Namun apabila kurang berkenan dan tidak masuk akal, abaikan. Di sini saya sekedar sharing-sharing untuk berbagi pengalaman dan berbagi rawatan. Jadi untuk sekilas sobat ya, untuk cocak hijau yang over birahi itu kita lihat pada saat kita gantang. Dari reaksi perilaku cocak hijau itu sendiri bisa ditandai dengan satu, dia mengepakkan sayap dan ekornya naik turun. Bisa ditandai dengan gembung melet. Bisa ditandai dengan burung itu mengeluarkan lagu ngeriwik dan dia agak sedikit gembung. Biasanya lidahnya merah. Kalau di rumah ada sebagian cocak hijau yang perilakunya pada saat kita mau mengasih makanan atau dekat dengan kita, dia sesekali ngecer sayap sambil berbunyi ngeriwik. Ya, itu ada sebagian cocak hijau yang menunjukkan perilaku seperti itu. Kalau permasalahan gembung di rumah, itu belum tentu perilaku over birahi, harus diingat ya. Burung yang di rumah gembung belum tentu dia over birahi. Kalau gembung melet dan suara krek lidahnya merah, itu baru burung itu birahi. Kalau pada saat di rumah ya. Tandanya seperti itu. Bagaimana untuk mengatasinya? Di sini yang biasa saya rawat cocak hijau yang over birahi dengan rawatan bagaimana? Yang pertama, bisa diatasi dengan pola masuk tenggaran. Kita tenggar. Jadi pada saat setelah mulai pulang dari menggantang, kalau masih ada waktu misalkan cuacanya masih terang ya, tidak kondisi maghrib ya, kita masukkan tenggaran dan siapkan untuk tempat mandinya itu kita kasih air. Biarkan dia mandi. Biarkan dia terbang ke sana kemari, atau setidaknya kita gebrak atau kita tepar agar dia terbang ke sana kemari. Otomatis untuk burung yang tenaganya terkuras, dia akan berkurang tingkat birahi. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian buah pepaya, buah pir, atau parutan dari mentimun. Jadi mentimun kita parut, terus kita peras, kita kasih dicepuk kecil untuk minumnya cocak hijau. Itu akan lebih cepat untuk menurunkan birahi. Yang ketiga, ya, untuk yang ketiga, ablak. Maksudnya bagaimana? Burung yang mudah birahi itu jangan di full krodong tiap hari. Jadi untuk mengatasi, biasanya saya ablak untuk pagi sampai sore. Itu harus di ablak. Kalau malam hari, kalau memungkinkan, misalkan tidak terjadi hujan atau pada saat panen ya, tidak dikerodong, tidak apa-apa. Namun kita harus waspada kalau nanti ada hewan kecil atau kaper. Biasanya pada saat panen padi atau musim hujan ya, biasanya ada laron, ada serangga yang lain. Di ablak, yang terbiasa ablak bisa. Kalau takut, kalau malam hari dikerodong. Untuk pagi dan sore ablak, full ablak. Ya. Selama di ablak itu jauhkan dari masteran yang lain dan burung-burung yang lain yang membuat dia nanti akan birahi. Itu yang keempat. Terus yang kelima, selama di ablak jangan dipancing dengan suara-suara burung cocak hijau atau pancingan-pancingan seperti di YouTube itu ya, pancingan burung yang nembak
burung yang mengeluarkan materi, atau suara pancingan burung suara betina, cecak ijo betina, itu sementara jangan dipancing dengan suara yang membuat dia akan bertambah birahi. Itu nanti untuk proses mengatasi cecak ijo yang over birahi akan lebih cepat. Ya. Kalau sudah parah, bisa diterapkan pakai 5 cara itu tadi ya. Kalau burungnya over birahinya sudah parah. Namun kalau over birahinya belum sebegitu parah, bisa diatasi dengan tenggaran yang pertama tadi. Masukkan tenggaran dan kita tepar. Kita giring biar dia terbang ke sana kemari. Dan biarkan dia mandi. Yang kedua tadi, kasih buah pepaya atau buah pir atau parutan dari buah ketimun, mentimun. Itu akan lebih cepat untuk turun. Dan kadang-kala ada yang dikasih air jeruk, tetesan air jeruk itu juga bisa menurunkan. Terus proses ablak. Ya, proses ablak tiap hari diablak itu ya pagi sama sore itu juga akan mengurangi tingkat birahi. Terus pola pemandian itu juga pagi sore nanti akan mengurangi. Yang selanjutnya untuk jauhkan dari masteran-masteran burung yang membuat dia birahi. Ya, perlu diingat jauhkan dulu dari burung masteran. Biarkan dia sendiri dan ablak. Dia akan cepat untuk turun birahi. Yang selanjutnya, jangan dipancing dengan suara-suara burung cecak ijo yang lain, yang besetan atau yang mengajak dia bertarung, atau suara burung betina, cecak ijo betina. Itu sementara jangan dipancing dulu. Baik itu MP3 atau pancingan dari YouTube itu ya, sementara jangan dulu. Ya, agar nanti untuk tingkat birahinya biar cepat teratasi dan biar cepat untuk stabil kembali. Dan masih ada juga untuk yang mengejarnya lewat penjemuran, itu juga bisa. Jadi selama burung itu birahi, kita kejarnya lewat penjemuran. Jadi setelah penjemuran dia akan level emosinya naik, birahinya kan akan stabil, akan agak turun karena terkurasnya tenaga dalam penjemuran. Itu juga bisa. Ya. Jadi demikian tadi untuk sharing-sharing dari saya. Ada beberapa cara untuk menurunkan birahi cecak ijo. Semoga bermanfaat. Kiranya apabila bermanfaat dan masuk akal, silahkan ikuti. Namun apabila kurang berkenan, abaikan. Sekedar sharing-sharing, semoga bermanfaat untuk saudaraku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.